Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pembimbing, guru pamong, dan dosen penguji, perkenalkan, nama saya Nanda Putri Yulianita, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 11 MIPA 1 di SMA Negeri 1 Banjarharjo. Kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan dalam rangka untuk memenuhi penilaian uji kinerja. Kegiatan pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah dengan materi, laju reaksi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Demikian dari saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa ya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka kembali di pagi yang cerah ini. Sebelum saya memulai pembelajaran, ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Mas Rizky silakan dipimpin. Duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, saya melakukan presensi terlebih dahulu, ya. Berliana Ramadhani, ya. Cuci Gita Agustian, ya. Dea Tika Aprilia, ya. Diah Umi Zainatun, ya. Erwin Romansyah, ya. Siti Amelia Hardini, okay. Syifa Holdana, okay. Tia Anggraini, okay. Jadi hadir semuanya ya, nihil ya. Okay. Sebelum memasuki materi, saya ingin mengulas kembali materi pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu atau sebelumnya. Flashback ya, coba masih ingat apa enggak? Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa? Oh ya, Mbak Reva. Pertemuan lalu kita membahas tentang reaksi kimia, yaitu reaksi materi yang berinteraksi dalam membentuk produk baru. Ya, betul? Betul. Tepuk tangan untuk Mbak Reva, ya. Betul ya? Ternyata masih ingat. Jadi yang pertemuan yang lalu itu kita sudah membahas tentang reaksi kimia. Apa sih reaksi kimia itu? Reaksi kimia adalah reaksi antara materi yang saling berinteraksi. Jadi materi-materi itu saling berinteraksi dalam membentuk suatu produk baru. Itu yang disebut dengan reaksi kimia. Sudah betul ya, berarti ingatan kalian masih bagus ya. Oke. Kita tadi sudah mengulas materi yang lalu ya tentang reaksi kimia, kemudian tentang ciri-ciri reaksi kimia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa sih? Reaksi dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, betul ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Tolong Mbak Berliana dibacakan. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem-based learning atau PBL dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana, dan mengolah informasi. Diharapkan peserta didik dapat terlibat secara aktif selama proses belajar mengajar berlangsung. Betul ya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini tadi tentang laju reaksi dan
faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan menggali informasi dari berbagai sumber, penyelidikan sederhana, dan mengolah informasi. Diharapkan peserta didik dapat terlibat secara aktif selama proses belajar mengajar berlangsung. Jadi, kita pada hari ini nanti akan melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, model pembelajaran problem based learning ini adalah model pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi nanti saya akan menyajikan permasalahan-permasalahan, kemudian nanti disajikan di dalam LKPD. Nah, kalian nanti berkelompok melaksanakan diskusi kelompok. Nah, untuk model PBL ini terdiri dari 5 sintak. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jelas? Ya. Nah, untuk penilaiannya seperti apa sih? Penilaiannya nanti ada 3 aspek. Yang pertama yaitu penilaian kognitif. Penilaian kognitif ini berarti dari hasil post-test kalian nanti, soal evaluasi. Ya. Kemudian yang kedua penilaian afektif, yaitu penilaian sikap. Jadi dari sikap kalian dalam berdiskusi itu nanti dinilai. Yang ketiga penilaian psikomotorik. Psikomotorik berarti nanti dari kalian melaksanakan presentasi. Kemudian lanjut ke gambar PPT. Pernahkah kalian menyulut kembang api? Pernah ya? Kemudian kembang api yang disulut itu menghasilkan warna-warna yang indah. Selanjutnya, bandingkan dengan proses perkaratan pada besi. Siapa yang mau menjawab? Ini dari kedua gambar ini, antara kembang api dengan besi berkarat, itu memiliki perbedaan apa? Siapa yang mau menjawab? Mbak Kiki, silahkan dijawab. Kembang api bereaksi lebih cepat, sedangkan perkaratan pada besi memerlukan waktu lama. Betul? Tepuk tangan untuk Mbak Kiki. Oke, ya. Betul apa yang dikatakan Mbak Kiki tadi, bahwa pada kembang api ini reaksinya berlangsung cepat. Buktinya pada saat kalian menyulut kembang api, kemudian kembang apinya langsung mengeluarkan api atau warna nyala yang warna-warni. Ya, sedangkan pada proses perkaratan pada besi itu memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian kalau gambar ini ada gambar apa aja sih? Siapa? Ya, Mas Iqbal, ini gambar apa? Gambar 1 menunjukkan sayuran dan buah-buahan yang disimpan pada lemari pendingin. Terus? Gambar 2 yaitu makanan yang dikemas dalam kemasan kaleng. Oke. Gambar ketiga menunjukkan asinan pada buah-buahan. Ya, betul? Betul ya, jawaban dari Mas Iqbal. Yang pertama itu ada gambar sayuran dan buah-buahan yang disimpan di dalam lemari es. Yang kedua, ini adalah makanan dalam kemasan. Di sini contohnya ada dalam kaleng. Kemudian yang ini ada gambar asinan buah. Pernah makan asinan buah? Pernah. Bagaimana perbedaan ketiga gambar di atas? Nah, untuk mencari perbedaan ini, nanti kalian diskusikan bersama kelompok. Ya, jadi nanti saya akan membagikan LKPD-nya. Nanti kalian selesaikan atau kalian pecahkan masalah-masalah yang ada di LKPD itu dengan melakukan diskusi. Saya juga akan menilai nanti ya, menilai sikap diskusi kalian. Nah, sekarang gabung dulu ke kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4. Saya bagikan dulu LKPD-nya masing-masing kelompok. 1, 2, 3, 4. Ya.
Jadi nanti di situ ada beberapa masalah. Masalahnya itu harus diselesaikan di dalam kelompok. Boleh, silakan buka buku ya, selain buku paket bisa membuka HP atau mencari searching di internet. Namun sebelum kalian mengerjakan, supaya kalian tidak ngantuk ya, supaya kalian tetap fokus, tetap konsentrasi, saya akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Begini ya, perhatikan semuanya. Jadi nanti kalian melakukan apa yang saya ucapkan, bukan apa yang saya sentuh. Ya, jadi saya mengucapkan mata. Berarti kalian pegang mata. Saya mengucapkan hidung. Kalian pegang hidung ya. Yang saya ucapkan, yang kalian lakukan. Siap? Siap. Oke. Telinga. Ya. Mulut. Oke. Tangan. Oke. Kaki. Oke. Telinga. Oke. Mulut. Oke. Tangan. Oke, betul semuanya. Tepuk tangan untuk kalian ya. Berarti kalian masih fokus atau konsentrasi kalian bagus ya. Sekarang kalian perhatikan terlebih dahulu video pembelajarannya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Akademi YouTube Channel. Semoga teman-teman tetap sehat dan terus semangat. Nah, saat pandemi seperti sekarang ini, penting bagi kita untuk fokus menjaga kesehatan secara rutin ya, dengan banyak olahraga. Oh iya, saat teman-teman berolahraga di luar rumah atau bersepeda, pernahkah teman-teman terpijak kaku? Pernah jugakah teman-teman memperhatikan kondisi paku di dalam rumah berbeda dengan di luar rumah? Biasanya, paku di luar rumah lebih cepat bekarat dibandingkan dengan paku yang berada di dalam rumah. Kira-kira apa yang menyebabkan paku menjadi lebih cepat bekarat? Apakah karena tempat persinan matahari? Atau karena diguyur hujan? Atau karena suhu udara luar? Nah, berarti semakin banyak katalis, energi aktivasi akan semakin turun dan tumbukan efektif lebih sering terjadi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Jadi, katalis sebanding dengan laju reaksi. Sudah jelas ya? Ya. Oke, sekarang kalian diskusikan bersama kelompok ya mengenai masalah yang ada di LKPD kalian. Silakan berkelompok supaya lebih gampang duduknya ya. Madep yang di belakang, madep ke depan, yang di depan madep ke belakang. Nanti dibagi ya, yang mau bacain yang pertama siapa, yang kedua siapa. Coba lihat dulu, yang ini nggak usah dibuka, yang dibuka-buka coba. Terus si siapa? Ayah Siti Amelia. Sudah? Siap maju ya? Oke. Sekarang tolong kelompok 1 terlebih dahulu maju ke depan. Maju dulu kelompok 1 ke depan. Perkenalan dulu ya. Terus nanti baru tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atau bismillahirrahmanirrahim ala umri dunia wadin. Wala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Nanda Putri Yulianita SPDSI selaku guru pengampu mata pelajaran kimia
Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Saya, Dia Umi Zainatun, selaku moderator yang akan mengatur jalannya presentasi kelompok kami, lalu rekan saya, Hanya Rahmah sebagai pemateri 1, Saya Misatika sebagai pemateri 2. Saya Muhammad Rizky sebagai pemateri 3. Saya Cuci Gita Rustiani sebagai notule. ya. Untuk mempercepat waktu, saya lanjutkan untuk pembacaan materi hasil diskusi kepada pembicara materi 1, 2, dan 3. Waktu dan tempat saya persilakan. dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai kedua gambar di atas, yaitu gambar nyala kembang api dan perkaratan pada besi. Pembakaran kembang api menghasilkan warna kembang api yang cantik dan besi yang terlalu lama dibiarkan di udara terbuka menjadi berkarat. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat Mengapa makanan disimpan di dalam kaleng? Jelaskan fungsi bahan pengawet di dalam makanan dan bagaimana kaitannya dengan laju reaksi. Makanan yang disimpan di dalam kaleng bertujuan supaya bertahan lama atau awet. Bahan pengawet di dalam makanan tersebut berfungsi untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan mencegah terjadinya reaksi kimia tertentu yang tidak diinginkan dalam makanan, sehingga makanan tersebut dapat bertahan lebih lama atau tidak cepat rusak. Satu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kelompok lain, silakan. Nama, Apa hubungan antara waktu dengan laju reaksi? Apa hubungan waktu antara laju reaksi? Jawabannya, jika waktu cepat, maka laju reaksi makin besar. Jika waktu lama, laju reaksi makin lambat. Terima kasih. sudah puas? Erwin jawabannya? Ya. Kalau sudah, bisa kesimpulannya sudah dibaca? Ya, dibacakan kesimpulannya. Untuk yang terakhir, pembacaan kesimpulan yang disampaikan oleh notule. Kepadanya saya kesimpulan yang telah kami dapatkan dari hasil diskusi yakni sebagai berikut. 1. Laju reaksi merupakan laju berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk dalam setiap satuan waktu. Selanjutnya kelompok 2, silakan ke depan. Ayo. Perkenalan dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selaku pengampu mata kimia dan teman-teman yang saya banggakan. Adapun tujuan kami berdiri di sini yaitu untuk mempresentasikan hasil diskusi berkaitan dengan LKPD, laju reaksi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelumnya, perkenalkan saya Erwin Ramansyah selaku moderator yang bertugas untuk mengatur jalannya presentasi. Saya Revaliasi Damayanti sebagai pemateri 1. Saya Tika Maria sebagai pemateri 2. Saya Sita Amelia Hartini sebagai pemateri 3. Saya Ria Nisa sebagai pemateri 4 sekaligus notule. Disajikan gambar pertama yaitu nyala kembang api dan gambar kedua perkaratan pada besi. Pertanyaan nomor 1 yaitu manakah reaksi yang berlangsung cepat dan mana reaksi yang berlangsung lambat. Pada gambar 1 yaitu nyala kembang api bereaksi dengan cepat dan gambar kedua perkaratan pada besi berlangsung lebih lama. Jelaskan cara penyimpanan bahan makanan pada masing-masing gambar di atas. Gambar yang pertama disimpan di lemari es, gambar yang kedua disimpan di suhu ruang, gambar yang ketiga disimpan di dalam lemari es. Pertanyaan kedua, mengapa sayuran dan buah-buahan harus disimpan di dalam lemari es? Bagaimana hubungannya dengan laju reaksi? Makanan lebih tahan lama jika disimpan dalam udara dingin. Hal ini karena pada suhu rendah atau dingin, energi kinetik molekul partikel makanan juga akan menurun. Dengan rendahnya energi kinetik, maka tumbukan efektif yang dapat menjadikan makanan mengalami proses pembusukan juga akan semakin sedikit. Maka proses pembusukan makanan menjadi lebih lambat. Maka laju reaksi bakteri dalam makanan berkurang. Apa yang kalian ketahui tentang tumbukan? Bagaimana hubungan antara tumbukan dengan laju reaksi? Tumbukan adalah interaksi dua belas benda atau lebih yang saling bertukar media dalam selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum. Hubungannya
Laju reaksi dalam teori tumbukan memiliki arti sebagai teori yang menyatakan bahwa partikel atau reaktan sebutkan dan dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 1. Luas permukaan. Semakin kecil ukuran partikel, permukaan transisi semakin luas. Laju reaksi semakin cepat. Kedua, suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat gerakan partikel dalam larutan. Kemungkinan partikel bertumbukan semakin besar. Laju reaksi semakin cepat. Ketiga, konsentrasi siram atau pengasinan mencegah proses fisika dan kimia pada makanan sehingga lebih awet. Ya? Dan itulah penyampaian hasil diskusi oleh kelompok kami. Terus selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kami batasi hanya satu pertanyaan pada Kelompok 4, pertanyaan saya, bagaimana luas permukaan mempengaruhi laju reaksi? Yaitu semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka semakin cepat terjadinya laju reaksi. Sudah jelas ya? Ya. Jadi, selanjutnya yaitu pembacaan kesimpulan dari kelompok kami pada tulen. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini adalah 1. Laju reaksi merupakan laju berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk dalam setiap satuan waktu. Kedua, Itulah penyampaian presentasi dari kami. Salah-salah kata kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 langsung ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Nandai Putri Yulianita, SPTSI, selaku guru pembimbing mata pelajaran kimia, dan teman-teman sejawat yang berbahagia. Kami kelompok 3 akan mengangkat topik presentasi kali ini mengenai laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Saya, Iqbal Yandra Alansyah, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya Deantika Belia sebagai pemateri 1. saya Naimatul Allah sebagai pemateri 2. Pada Rusulen dipersilakan. Berikut ini kesimpulan yang kami dapat dari hasil diskusi yaitu 1. Laju reaksi merupakan laju berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk dalam setiap satuan waktu. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis. Yang ketiga, ada beberapa cara untuk mencegah perubahan fisika dan kimia pada bahan makanan, yaitu 1. Disimpan di lemari es, 2. Ditambah bahan pengawet, dan 3. Diberi garam atau pengasinan. Demikian diskusi dari kami kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata dan bicara. Ya, dari kami. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4. Ayo, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Nanda Putri Yulianita, SPDSI, selaku guru pengampu mata pelajaran kimia dan teman-teman yang saya banggakan. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, perkenalkan saya Ismaya selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Tia Anggreni sebagai pemateri 1, Saya Nisa Ramayana sebagai pemateri 2. saya Sifawaldana sebagai pemateri 3, Saya Rizky Ramadhani sebagai moderator. Langsung saja kepada pemateri untuk menyampaikan hasil diskusi. Disajikan 2 gambar, yaitu gambar pertama, gambar pembakaran kembang api, dan gambar kedua yaitu tekanan pada besi. Pertanyaannya nomor 1, manakah reaksi yang berlangsung cepat dan mana yang berlangsung lambat? Kembang api berlangsung cepat. Reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali pada makanan, dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pendinginan, pengasinan, dan penambahan bahan pengawet. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tadi masing-masing kelompok sudah
melaksanakan presentasi di depan ya. Masing-masing sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik. Semuanya baik semua ya. Beri aplaus untuk kelompok kalian. Ya. Nah, untuk selanjutnya ya, apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Mbak Hana. Laju reaksi merupakan laju berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk dalam setiap satuan waktu. Nah, sekarang kesimpulan yang berikutnya ya dijawab oleh Mbak Ais. Adapun faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalisis. Betul? Betul ya. Jadi faktor-faktor dari laju reaksi itu ada 4. Yang pertama adalah luas permukaan ya. Semakin luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksi akan semakin cepat ya. Kemudian yang kedua, konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, maka semakin besar peluang terjadinya tumbukan sehingga laju reaksinya akan semakin cepat ya. Jadi ada 4 tadi. Yang pertama, luas permukaan, yang kedua konsentrasi, yang ketiga suhu, yang keempat katalis. Sekarang siapa lagi yang mau menyimpulkan? Ya, Mas Erwin. Ada beberapa cara untuk mencegah perubahan fisika dan kimia pada makanan. Yang pertama, disimpan di dalam lemari es. Yang kedua, ditambah bahan pengawet. Dan yang ketiga, terakhir yaitu diberi garam atau pengasingan. Sudah jelas semuanya? Sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, sekarang kalian kerjakan post testnya. Sudah saya kirim linknya di grup ya. Kalian kerjakan soal evaluasinya, nama kelas ditulis. Kemudian nanti itu untuk nilai kognitif ya, dikerjakan dulu. Kemudian setelah nanti kalian mengerjakan soal evaluasi, angketnya jangan lupa diisi ya. Angket motivasi yang sudah dibagikan tadi, segera diisi. Kemudian nanti dikumpulkan. Angket kalau sudah dikumpulkan lagi, Erwin dikumpulkan semua. Kamu yang narikin ya. Ya, dikumpulkan di Erwin semuanya. Udah ya, makasih. Udah semuanya? Udah? Oke, itu nanti sebagai nilai atau penilaian kognitif kalian ya. Nah, karena tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan problem based learning ya. Kalian berarti sekarang sudah paham apa itu problem based learning karena kalian sudah melaksanakan sendiri ya sintak-sintak di dalam pembelajaran dengan menggunakan model PBL. Ini merupakan pengalaman yang baru tentunya buat kalian semua ya. Nah, tadi juga kalian sudah mengerjakan soal-soal post test atau soal evaluasi dengan baik. Sebelumnya kalian tadi sudah diskusi, kemudian sudah presentasi dan semuanya sudah melaksanakan presentasi dengan baik dan dengan aktif. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Okay. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, nanti ketua kelas memimpin doa penutup terlebih dahulu ya. Disiapkan dulu Mas Rizky. Belum siap, belum mengakhiri pembelajaran kali ini adalah doa selesai. Ya, terima kasih atas perhatian dan atensi dari kalian ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang faktor-faktor laju reaksi lebih mendalam yaitu dengan melakukan eksperimen atau percobaan. Ya, kalian pasti nanti tambah semangat lagi. Ya, saya akhiri.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.